This call is now being recorded. Dap, mute dulu, Dap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi pertemuan ke-11, yaitu model penyesuaian jumlah pegawai, right sizing, down sizing, dan zero growth system. Sebelumnya saya akan mewakili saya dan teman-teman saya. Ada Lara Bondana dengan saya sendiri, ada Hawarianti Utami, Putri Angelika, Muhammad Dafa, Wanda Hanifah, dan Muhammad Rian Firmansyah. Next. Yang pertama ada penerapan right sizing. Right sizing adalah pendekatan untuk mengurangi staf di mana jabatan-jabatan diurutkan menurut prioritas untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pekerjaan yang tidak perlu. Terdapat 3 komponen penting dalam right sizing ini. Yang pertama itu adalah melakukan pekerjaan yang tepat. Yang kedua adalah melakukan pekerjaan dengan benar. Dan yang ketiga adalah dengan staf yang sesuai. Next. Menentukan kebutuhan untuk right sizing. Nah, jadi banyak perusahaan yang melakukan audit organisasi yang gunanya itu untuk melihat apakah mereka ini memiliki peran yang tepat dan orang-orang yang tepat juga dalam bisnis mereka. Hal ini sangat penting untuk menyelaraskan atau menyesuaikan sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan tersebut dengan arah strategis perusahaannya. Right sizing juga melibatkan dan melihat beberapa tren di masa depan dalam industri. Perubahan di pasar mungkin belum terjadi, namun jika seperti pasar akan berubah, maka penting bagi bisnis yang sukses untuk siap mengelola perubahan arah tersebut. Next. Selanjutnya adalah langkah dalam melakukan right sizing. Yang pertama adalah melakukan diagnosis struktural. Analisis berbagai departemen dan fungsi dalam perusahaan. Ini dapat menggunakan salah satu metode yang tercantum dalam kategori di atas untuk langkah ini. Memahami apa yang dirancang untuk dilakukan setiap peran dan bagaimana kontribusinya terhadap tujuan perusahaan. Selama tahap ini, pemimpin itu akan dapat menentukan di mana redundansi berada, melihat kesenjangan pengalaman mana yang perlu diisi, dan menjadi lebih memahami bagaimana setiap departemen dan karyawannya membantu perusahaan. Yang kedua ada identifikasi peran dan personil penting. Langkah ini juga akan memberikan wawasan yang lebih luas tentang karyawan tertentu yang perlu dipertahankan. Tergantung pada tingkat pengalaman atau keahlian untuk karyawan. Beberapa di antaranya akan dianggap penting. Ini tidak hanya akan membantu pemimpin menentukan siapa yang akan disimpan, tetapi juga akan menginformasikan keputusan pemimpin tentang di mana perlunya mengalihkan sumber daya atau karyawan. Langkah ini tidak boleh diselesaikan hanya dengan tim eksekutif, tetapi harus mewawancarai dan mendiskusikan peran dengan kepala departemen dan manajer untuk mendapatkan masukan mereka. Ini akan membantu untuk menghindari kekeliruan. Yang ketiga ada tentukan persyaratan operasional. Pahami total biaya tenaga kerja yang merupakan laporan lengkap biaya tenaga kerja dan overhead yang dibebankan kepada karyawan. Total biaya tenaga kerja membantu untuk menentukan bagaimana perubahan yang akan membuat dan mempengaruhi
mempengaruhi bisnis secara finansial. Dan yang keempat ada membuat perubahan dan adaptasi sesuai kebutuhan. Setelah menerapkan rencana penyesuaian ukuran dengan memperkerjakan personil baru atau melepaskan orang lain, sepertinya tidak semuanya akan berjalan dengan lancar. Mungkin perlu melakukan penyesuaian selama prosesnya, terutama jika rencana yang ditetapkan menyebabkan peningkatan pergantian karyawan. Selanjutnya ada manfaat right sizing. Right sizing hanya dilakukan jika para pemimpin perusahaan merasakan bahwa itulah jalan yang menghasilkan keuntungan terbesar keseluruhan. Beberapa manfaat tersebut meliputi yang pertama ada meningkatkan keuntungan, kedua ada menekan redundansi prosedural, ketiga ada menjadi lebih baik staf yang duluan, keempatnya mengurangi redundansi staf, dan yang terakhir menjadi lebih siap untuk prospek masa depan perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Next slide. Oke, selanjutnya ada yaitu risiko dari right sizing. Nah, right sizing secara inherent ini lebih beresiko daripada perampingan karena tujuannya lebih kompleks. Misalnya, jika bagian dari proses penyesuaian ukuran melibatkan perekrutan karyawan baru untuk menyesuaikan tugas baru, perusahaan perlu memastikan bahwa tugas karyawan tersebut diuraikan dengan jelas. Nah, jika tidak, maka karyawan tersebut dapat menjadi tidak produktif dan menyebabkan perusahaan kehilangan uang. Next. Nah, jadi di sini ada implement organization right sizing. Untuk menentukan perlunya right sizing, maka di sini diperlukan pertimbangan untuk menguraikan tujuan yang perlu dicapai dan masalah saat ini yang mencegah untuk mencapai tujuan. Nah, berikut ada beberapa tips. Yang pertama itu memenuhi tujuan berbisnis. Di mana di sini maksudnya, sudahkah organisasi memenuhi tujuan berbisnis tahunan, atau apakah ada hambatan yang menghalangi organisasi untuk berhasil, atau bahkan apakah ada perbedaan antara pendapatan kotor dan laba bersih. Yang kedua itu adanya kesenjangan tenaga kerja. Misalnya, masalah yang sudah umum pada SDM seperti ketidakcocokan dengan profil pekerjaan dan peran aktual, duplikasi posisi karyawan di bangku, atau kurangnya bakat dengan kehilangan langkah adalah alasan untuk mempertimbangkan strategi penyesuaian ukuran. Nah, yang ketiga itu ada dampak faktor eksternal, di mana perubahan ekonomi atau pasar, pandemi di seluruh dunia, atau faktor eksternal lainnya dapat mengarahkan organisasi ke penyesuaian ukuran organisasi. Misalnya yang terjadi pada saat ini yaitu adanya COVID-19, sehingga contohnya pada bisnis restoran harus memberhentikan beberapa karyawan dan melatih kembali yang lain ke kurir pengiriman dan operator pusat panggilan. Karena bisnis offline tradisional harus beralih ke pengiriman online dan format take away. Langkah-langkah ini sangat membantu mereka tetap bertahan dan mempertahankan sebagian besar tenaga kerja mereka. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Hawa. Selanjutnya ada penerapan downsizing. Salah satu cara untuk mengubah struktur organisasi yaitu dengan cara melakukan downsizing. Downsizing adalah perubahan struktur yang dilakukan sebuah perusahaan dengan tidak mengurangi keefektifan produktivitas dari perusahaan itu sendiri untuk mengurangi jumlah tenaga kerja yang dianggap sudah tidak efektif atau bahkan jumlah unit operasi. Bahasa kasarannya ialah PHK. Ada beberapa penyebab yang menjadikan sebuah perusahaan melakukan downsizing. Yang pertama, krisis ekonomi yang dialami oleh perusahaan. Yang kedua, pendapatan perusahaan lebih kecil ketimbang pengeluaran. Yang ketiga, jumlah tenaga kerja yang terlampau banyak. Yang keempat, butuh tenaga kerja yang lebih profesional dan personalia yang baru.
Yang kelima, perusahaan ingin membuka cabang baru. Next one. Next one. Selanjutnya ada dampak downsizing. Pelaksanaan downsizing menyebabkan bertambahnya angka pengangguran yang terjadi dalam negara yang bersangkutan bagi pihak yang di PHK. Hal ini mengurangi komitmen mereka dalam mengkonsumsi maupun memperkenalkan produk yang dihasilkan oleh perusahaan dahulu mereka bekerja. Para pekerja akan mempersepsikan bahwa perusahaan tidak adil dan kurang fair sehingga menurunkan keterampilan dan produktivitas mereka dalam dunia kerja. Beberapa cara pengurangan pegawai diantaranya adalah layoff, termination, early retirement, inducement, voluntary resignation, inducement. Saat ini, cara yang umum dilakukan pada perusahaan adalah early retirement inducement atau suatu program rangsangan untuk pensiun dini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rian. Selanjutnya ada penerapan zero growth system. Zero growth itu melaksanakan penerimaan pegawai dengan jumlah sama dengan berhenti. Dalam melaksanakan manajemen ASN, pemerintah daerah harus menerapkan sistem zero growth, di mana tidak menambah jumlah ASN, melainkan hanya mengganti ASN yang memasuki masa pensiun. Perencanaan pegawai yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang dijalankan dengan tahapan menganalisis jabatan dan menentukan beban kerja pegawai sehingga dapat ditentukan kebutuhan pegawai yang kemudian disuruhkan dalam promosi pegawai. Demikian. Mengerti informasi termasuk di dalamnya jumlah susunan jabatan PNS yang diperlukan suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini kelemahan dan kekuatannya pendekatan zero growth dalam proses pengadaan SDM bagi organisasi itu pengadaan SDM. Kelemahannya ini nih adalah perekrutan jumlah SDM yang diberdayakan untuk rekrut itu nggak dapat menyeleksi jumlah pelamar yang cukup besar. Karena satu pelamar yang diberi kesempatan melamar satu formasi kerja. Tapi kelebihan bisa mengungkapkan ketika dicermati bahwa persentase APBN untuk belanja pegawai semakin besar. Itu diperlukan adanya pengendalian personal melalui konsep zero growth. Coba diwujudkan dalam reformasi birokrasi dengan memperkecil struktur tetapi kaya fungsi. Jadi dibaca pada dapat. Contoh kasus downsizing. 4.985 buruh pabrik sepatu Nike kena PHK di Tangerang. Jakarta, CNN Indonesia, PT Victory Cingluh Indonesia, produsen sepatu merek Nike di Indonesia melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 4.985 karyawannya. Hal itu dilakukan tak lepas dari imbas pandemi virus corona atau COVID-19. Wandi, Ketua Gabungan Serikat Buruh Indonesia Cingluh, mengatakan PHK tersebut rata-rata menyasar karyawan dengan masa kerja 3 bulan atau percobaan, serta karyawan tetap dengan masa kerja di bawah 1 tahun. Itu data per tanggal 20 Mei kemarin. Pertama, itu Maret dan April untuk masa percobaan 3 bulan. Kedua, per tanggal 20 kemarin. Ujarnya kepada cnnindonesia.com Kamis. Padahal 5 serikat pekerja yang ada di Cingluh sebelumnya telah berdiskusi dengan manajemen perusahaan dan meminta agar opsi PHK tak diambil. Serikat pekerja menyarankan manajemen untuk melakukan efisiensi biaya operasional dan pengurangan jam kerja, agar beban perusahaan dapat berkurang di tengah pandemi COVID-19. Namun, opsi tersebut tak diambil oleh perusahaan, lantaran rendahnya permintaan pasar serta masalah-masalah lain yang membebani perusahaan, seperti sulitnya bahan baku. Akhirnya, opsi itu diambil, dan kami minta agar ada kepastian soal hak-hak buruh yang di PHK, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 156 tentang kompensasi, tambah Wandi. Ia menambahkan, manajemen juga berjanji bakal kembali melakukan perekrutan karyawan yang terkena PHK di masa pandemi ini. Ini baru pertama kalinya terjadi sejak berdirinya Cingluh. PHK di tahun 2020. Pandemi ini, PHK dilakukan besar-besaran. Tapi perusahaan memberi catatan akan memprioritaskan mereka yang di PHK
untuk kembali bekerja jika ada lagi rekrutmen setelah kondisi stabil, tandasnya. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.